Halo semuanya, saya Dr. Agus Setiawan. Tahukah Anda bahwa setelah usia 60 tahun, tubuh kita akan mulai melemah sedikit demi sedikit tanpa banyak orang menyadari apa yang sebenarnya terjadi? Bahaya sunyi sedang perlahan-lahan menyerap energi dari dalam diri Anda, dan itu adalah hilangnya kolagen. Hal yang mengejutkan adalah ada hingga 90% lansia yang tidak menyadari bahwa proses ini sedang terjadi di dalam tubuh mereka. Gejala lambat bereaksi mati rasa di tangan sendi, lutut yang kaku atau kaki yang melemah. Hal-hal ini bukan hanya tanda penuaan, tetapi itu adalah peringatan bahwa tubuh Anda sedang kekurangan kolagen secara parah. Ketika Anda mencapai usia 65 tahun, Anda telah kehilangan lebih dari 30% kolagen alami yang membuat sendi menjadi lebih kaku. Otot mulai menyusut dan rasa sakit merayap masuk secara diam-diam tanpa tanda peringatan sebelumnya. Namun, masih ada harapan dan keajaiban itu bisa dimulai dari dapur Anda sendiri. Hari ini saya akan membagikan 8 jenis sayuran yang memiliki kemampuan untuk membantu meningkatkan kolagen alami, diurutkan dari jenis yang paling tidak efektif hingga jenis yang paling bertenaga. Di antaranya, sayuran urutan ke-3 dianggap sebagai bintang sesungguhnya. Berdasarkan penelitian, ditemukan bahwa sayuran jenis ini mampu memulihkan tulang rawan yang rusak dan mengurangi nyeri saraf hingga 40% hanya dalam waktu beberapa minggu. Dan jika Anda mencoba mendengarkan tubuh Anda sendiri dengan lebih saksama, Anda akan merasakannya lebih jelas di tangan atau di kaki Anda. Pertanyaan ini mungkin terdengar sederhana, tetapi sebenarnya ini adalah cara pertama tubuh mulai berbicara dengan Anda. Ketika Anda mendengarkannya dengan jelas, Anda akan tahu bagian mana yang sedang melemah, dan bagian mana yang paling membutuhkan perawatan dari Anda. Sebelum masuk ke konten utama, jika Anda merasa video hari ini bermanfaat, silakan ketik angka 1 atau kata suka di kolom komentar. Itu adalah dorongan semangat yang paling hangat bagi tim kami. Dan jangan lupa, tekan tombol suka, ikuti saluran sehat, itu menyenangkan, dan bagikan kepada orang-orang yang Anda cintai juga. Baiklah, sekarang mari kita mulai dengan sayuran jenis pertama urutan ke-8 dalam daftar, dan mungkin sayuran ini sedang ada di kulkas Anda sekarang. Sayuran urutan ke-8 paprika merah. Banyak orang mengabaikannya, tetapi sebenarnya penuh dengan kekuatan anti penuaan. Paprika merah adalah sayuran yang banyak orang kurang suka, merasa rasanya agak aneh atau berpikir itu hanya hiasan piring agar terlihat cantik. Namun kenyataannya, sayuran yang renyah berair dan berwarna merah cerah ini menyembunyikan kekuatan menakjubkan di dalamnya, yaitu kemampuan untuk melawan degenerasi tubuh dari dalam yang jarang dipikirkan orang. Keunggulan paprika merah adalah kandungan vitamin C dalam jumlah yang sangat tinggi di setiap gigitannya. Vitamin C adalah nutrisi penting yang digunakan tubuh untuk memproduksi kolagen protein khusus yang membantu kulit sendi dan jaringan tetap kuat dan elastis. Setelah usia 60 tahun, kemampuan tubuh memproduksi kolagen akan menurun dengan cepat, dan jika Anda kekurangan vitamin C, pembentukan kolagen hampir akan terhenti sama sekali. Namun, kabar baiknya adalah hanya dengan makan setengah cangkir paprika merah per hari, Anda sudah bisa memenuhi vitamin C lebih dari 150% dari kebutuhan harian, dan hal inilah yang akan memicu enzim penting untuk bekerja secara maksimal, membantu mengubah protein yang kita makan menjadi kolagen yang sangat elastis yang berperan dalam menjaga kekuatan otot, tulang, dan kulit kita. Tidak hanya itu, paprika merah juga mengandung antioksidan langka bernama quercetin yang sangat bermanfaat bagi lansia karena membantu melindungi saraf dan berbagai sendi agar tidak cepat rusak akibat serangan radikal bebas, terutama di area yang sering digunakan seperti lutut, pergelangan tangan, atau pergelangan kaki. Tetapi ada peringatan penting. Vitamin C adalah zat yang sangat sensitif terhadap panas. Jika Anda memasak paprika merah terlalu lama atau menggunakan suhu terlalu tinggi, vitamin C yang ada akan hilang hampir seluruhnya. Oleh karena itu, jika ingin mendapatkan manfaat secara maksimal, sebaiknya makan paprika merah dalam keadaan segar, seperti dimasukkan ke dalam salad, dicocol dengan humus, atau jika ingin menumisnya, masukkanlah di tahap terakhir memasak. Paprika merah tidak hanya bagus untuk menambah warna pada hidangan, tetapi juga seperti obat alami yang membantu mengurangi nyeri saraf, melindungi sendi, dan memperlambat penguraian kolagen yang menjadi penyebab kelemahan pada orang berusia di atas 60 tahun. Sayuran ini adalah teman setia yang diam-diam membantu merawat keremajan tubuh dari dalam.
sayuran urutan ke-7 bayam, daun hijau lembut yang tampak tidak berbahaya tetapi memiliki kekuatan besar dalam menunda penuaan. Bayam tampak seperti sayuran yang tidak istimewa. Daunnya lunak, rasanya tawar, dan banyak orang sering menyingkirkannya ke pinggir piring tanpa menyadari bahwa itu adalah prajurit sunyi yang terus melindungi sendi saraf dan sistem peredaran darah Anda dari kerusakan akibat usia secara diam-diam. Apa kekuatan rahasia bayam? Jawabannya tidak hanya terletak pada satu nutrisi saja, tetapi karena berbagai zat dalam bayam bekerja sama secara sistematis untuk menghentikan penguraian kolagen, serat penting yang menopang tubuh agar tidak cepat rusak. Pertama, bayam kaya akan vitamin A dalam bentuk beta-karoten yang berperan dalam mengontrol gen yang memicu sel untuk memproduksi kolagen. Jika Anda tidak mendapatkan cukup vitamin A, sel yang disebut fibroblast yang bertugas memproduksi kolagen akan mulai memperlambat kerjanya secara diam-diam. Namun hal yang membuat bayam menjadi sayuran wajib di dapur bagi lansia adalah kandungan lutein dan klorofil dalam jumlah tinggi. Kedua zat ini bertindak sebagai penyaring internal, membantu membuang racun dari jaringan dan mengurangi peradangan kronis yang merupakan penyebab utama kolagen terurai cepat tanpa kita sadari. Ketika peradangan menumpuk di sendi dan saraf, itu tidak hanya membuat Anda merasa kaku, tetapi juga menyebabkan rasa panas menyengat atau bahkan mati rasa di tangan kaki atau area punggung. Bayam membantu meredakan badai internal tubuh yang terbentuk secara diam-diam dengan efektif. Dan belum habis sampai di situ, bayam juga merupakan sumber magnesium, di mana lebih dari 60% lansia kekurangan mineral ini tanpa menyadarinya. Padahal magnesium memiliki peran penting bagi fungsi otot komunikasi saraf dan proses yang membantu enzim pembentuk kolagen bekerja dengan lancar. Jika Anda kekurangan magnesium, tangan Anda mungkin terasa kesemutan otot, sering kram dan sendi. Anda mungkin kekurangan suplai darah hingga menjadi lemah. Penelitian pada tahun 2018 dari jurnal Biological Trace Element Research juga menemukan bahwa lansia yang mendapatkan asupan magnesium dalam jumlah banyak memiliki jaringan ikat yang lebih kuat dan memiliki peluang lebih kecil terkena penyakit yang berkaitan dengan saraf seperti nyeri yang menjalar ke kaki atau saraf kejepit di pergelangan tangan. Yang terpenting, bayam juga mengandung nitrat alami yang membantu pembuluh darah melebar, lebih baik meningkatkan pengiriman oksigen ke jaringan yang berada di ujung tubuh seperti lutut, jari tangan, atau ujung kaki. Hasilnya tubuh dapat bergerak lebih lincah, luka sembuh lebih cepat, dan mengurangi gejala memar atau sakit saat Anda berjalan, beristirahat, atau memegang telepon terlalu lama. Jadi jika lutut Anda mulai sakit saat naik tangga, atau tangan mulai mati rasa saat memegang barang bayam, bukan sekadar sayuran salad, tetapi alat pemulihan seluruh sistem tubuh yang harus didapatkan tubuh masa pensiun Anda setiap hari. Sayuran jenis ke-6, okra bendi, lengket dan sulit dimakan tetapi ajaib bagi sendi dan kolagen. Banyak orang memalingkan muka saat melihat okra di piring karena teksturnya yang lengket dan berlendir membuat rasa tidak nyaman saat dimakan. Tapi siapa sangka bahwa sayuran lengket inilah hadiah yang diberikan alam khusus untuk sendi kita, terutama setelah usia 60 tahun. Okra kaya akan zat yang disebut mucilage, serat dari tanaman yang memiliki karakteristik seperti gel. Lendir ini tidak hanya membantu pencernaan, tetapi juga bertindak sebagai pelumas alami bagi sendi. Ketika kita bertambah tua, kolagen pada sendi akan mulai berkurang, membuat sendi kering kaku dan mudah sakit. Lendir ini akan membantu melapisi sendi, mengurangi gesekan, dan meredakan peradangan dengan lembut. Selain itu, okra juga mengandung polifenol dan zat khusus seperti hamnogalakturonan yang memicu pembentukan kolagen baru bagi tubuh, serta melawan radikal bebas yang perlahan merusak jaringan sendi dan tulang rawan dari dalam. Ada penelitian pada tahun 2021 yang diterbitkan dalam Pharmaceutical Biology menemukan bahwa ekstrak okra membantu mengurangi peradangan sendi, meningkatkan kepadatan kolagen, dan juga membantu memulihkan tulang rawan yang rusak pada hewan percobaan. Hal ini sangat penting, terutama bagi lansia yang sering mengeluh sakit lutut, tangan mati rasa, atau kaki lemas. Sebenarnya itu bukan hanya karena otot yang melemah, tetapi karena struktur kolagen di sendi dan selubung pelindung saraf mulai runtuh. Dan okra inilah yang perlahan membantu memulihkan fondasi yang hilang tersebut. Belum habis. Di situ okra juga memiliki 3 nutrisi penting yang dibutuhkan tubuh untuk memproduksi kolagen, yaitu vitamin K yang membawa kalsium ke tulang agar tidak menumpuk di sendi.
vitamin C yang memicu enzim dalam pembentukan serat kolagen, dan mangan yang penting untuk pembentukan asam aminoprolin yang merupakan struktur utama kolagen. Jika kekurangan salah satu dari tiga hal ini, meskipun makan banyak protein, tubuh tidak akan bisa memproduksi kolagen secara maksimal, ibarat memiliki bahan bangunan tetapi tidak memiliki alat untuk membangun rumah. Dan jika Anda merasa perih, mati rasa, atau nyeri menyengat di tangan kaki atau betis, itu mungkin bukan hanya masalah sistem saraf yang menurun, tetapi degenerasi jaringan ikat. Okra juga mengandung quercetin dan flavonoid yang membantu melindungi saraf, memperlambat kerusakan struktur-struktur tersebut. Jadi jika Anda bangun pagi dengan tangan kaku sendi, lutut terasa sakit setiap kali berdiri, atau ujung jari mati rasa di malam hari, okra mungkin bukan sekadar sayuran tawar yang pernah Anda hindari, tetapi merupakan perangkat perbaikan alami yang membantu memulihkan saluran kolagen dan saraf Anda secara diam-diam namun bertenaga. Sayuran jenis ke-5, brokoli. Lutut berbunyi, pergelangan kaki kaku, genggaman tidak kuat, mungkin hanya kekurangan ini. Pernahkah Anda merasa saat duduk lutut berbunyi, berjalan lama pergelangan kaki terasa kaku, atau saat membuka botol merasa tangan tidak bisa menggenggam sekuat dulu? Terdengar seperti masalah kecil, tetapi itu bisa menjadi tanda peringatan bahwa kolagen dalam tubuh Anda sedang layu, terutama setelah usia 60 tahun, di mana struktur tendon, otot, dan sendi mulai menurun secara perlahan, namun pasti. Dan hal yang menakjubkan adalah sayuran biasa di piring yang sering diabaikan orang seperti brokoli. Inilah yang mungkin menjadi kunci penting dalam memperlambat penurunan tersebut. Keajaiban brokoli terletak pada zat alami bernama sulforafane, yang merupakan zat istimewa dalam kelompok sayuran cruciferous seperti brokoli dan kubis Brussels. Zat ini bertindak seperti saklar untuk menyalakan sistem perbaikan diri bagi sel dengan merangsang gen yang terkait dengan pembuangan racun dan pemulihan jaringan yang rusak akibat penuaan. Pada tahun 2020, jurnal Cellular Physiology melaporkan bahwa sulforafane membantu melindungi sel fibroblast yang merupakan sel induk kolagen, serta mengurangi peradangan dan membantu memicu perbaikan tulang rawan yang aus. Brokoli tidak hanya memiliki sulforafane, tetapi juga kaya akan vitamin C, vitamin K, kalsium, dan glukosinolat. Glukosinolat adalah zat awal yang membantu membangun dan melindungi serat kolagen dari kerusakan akibat osteoartritis atau stres oksidatif. Vitamin C membantu membentuk serat kolagen baru, vitamin K membawa kalsium ke tulang, kalsium memperkuat kerangka tulang, dan glukosinolat membantu mengurangi racun yang merusak jaringan. Ini adalah tim pemulihan sendi yang alam masukkan ke dalam satu jenis sayuran. Bagi lansia yang tangannya mati rasa, kakinya panas, atau ototnya lemah, antioksidan dalam brokoli juga membantu mengurangi peradangan di sekitar saraf, terutama di tangan kaki dan betis, yang merupakan area di mana saraf ujung paling rentan di usia tua. Ketika kerusakan di sekitar saraf berkurang, sistem komunikasi antara otak dan tubuh pun kembali bekerja lebih baik itu sensasi, rasa kecepatan, maupun kontrol otot. Dan jika Anda sedang mengontrol gula darah, brokoli juga bisa membantu. Dengan kandungan serat yang tinggi, brokoli membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil, tidak naik turun secara drastis. Dan itu sangat penting karena kadar gula darah yang tinggi akan membuat kolagen dalam tubuh menjadi kaku, berubah menjadi serat yang keras, rapuh, dan mudah patah, baik di sendi tulang maupun pembuluh darah. Jika Anda masih membaca sampai di sini dan pernah ada brokoli di piring makan Anda, meski hanya sekali, tolong ketik kata brokoli di kolom komentar ya. Tim kami ingin tahu siapa saja yang sedang mengisi energi untuk sendi dan tendon mereka dengan cerdas, dimulai dari sayuran kecil yang sering diabaikan banyak orang. Sayuran jenis ke-4, buah beetroot. Warna merah biasa tetapi memiliki kekuatan memulihkan pembuluh darah dan kolagen yang tersembunyi. Jika Anda pernah bangun dan merasa kaki berat, seperti diberi pemberat timah, ujung kaki dingin seperti direndam air es, atau mengalami mati rasa di ujung kaki tanpa sebab, yang jelas jangan terburu-buru menyimpulkan bahwa itu karena otot atau sendi yang menua, karena masalahnya mungkin ada pada sistem peredaran darah yang mulai gagal dan serat kolagen yang sedang meminta pertolongan jauh di dalam tubuh Anda. Kabar baiknya adalah jawabannya mungkin lebih dekat dari yang Anda kira, yaitu buah beet. Umbi berwarna merah yang sering diabaikan ini sebenarnya adalah makanan super yang membantu memulihkan sistem peredaran darah dan memperbaiki pembentukan kolagen.
di mana kedua hal ini sering menurun secara diam-diam setelah usia 60 tahun. Ketika darah tidak mengalir dengan baik, sel-sel dalam tubuh akan kekurangan oksigen dan nutrisi, mengakibatkan sel penghasil kolagen bekerja lebih lambat, kolagen rusak lebih cepat, sendi melemah, pemulihan lambat, dan sistem saraf mulai mengirimkan sinyal yang salah. Tetapi buah bit dapat menyalahkan saklar pemulihan tersebut karena bit kaya akan nitrat alami yang akan diubah tubuh menjadi oksida nitrat. Oksida nitrat adalah zat yang memiliki sifat membantu melebarkan pembuluh darah, meningkatkan aliran oksigen, dan mengirimkan nutrisi ke sendi otot dan saraf dengan lebih baik. Penelitian dalam jurnal Nutrients tahun 2019 menemukan bahwa lansia yang minum jus bit setiap hari memiliki sirkulasi darah di kaki yang lebih baik sebesar 21%, bisa berjalan lebih lama, otot paha lebih kuat, dan sistem pemulihan secara keseluruhan membaik secara nyata. Yang terpenting adalah ketika sirkulasi membaik, tubuh dapat mengirimkan vitamin C, asam amino tembaga, dan seng ke titik-titik yang membutuhkan untuk memperbaiki dan membangun kolagen secara efektif. Tetapi jika darah tidak mengalir sampai ke sana, meskipun makan makanan sebaik apapun, tubuh tidak bisa menggunakan nutrisi tersebut. Buah bit juga memiliki betalain, zat warna merah pekat yang bertindak sebagai antioksidan kuat, bertugas menghentikan karat dari dalam atau degenerasi tak kasat mata, yang menjadi penyebab kerusakan kolagen, pengikisan tulang rawan, serta mempercepat kerusakan tendon dan saraf. Belum habis di situ. Bit juga kaya akan folat, yaitu vitamin B yang penting dalam perbaikan sel, pemulihan jaringan, dan menjaga tingkat kolagen tetap stabil. Jika kekurangan folat, tubuh akan menimbun homocysteine, racun yang membuat pembuluh darah kaku dan merusak kolagen dari dalam secara senyap. Karena alasan ini, buah bit sangat penting bagi lansia yang memiliki ujung kaki dingin, ujung kaki mati rasa, otot betis lemah, atau nyeri sendi kronis yang tak kunjung sembuh. Tips untuk mendapatkan manfaat maksimal adalah sebaiknya makan bit dengan cara dikukus atau dipanggang, jangan direbus, karena merebus akan membuat nutrisinya larut ke dalam air. Anda bisa meminumnya sebagai jus sayur tanpa gula, atau diparut menjadi irisan dalam salad. Jika ingin tubuh menyerap nitrat lebih baik, disarankan memakannya bersama buah berasa asam seperti jeruk atau lemon. Jika Anda merasa kaki Anda menua 10 tahun dalam semalam, buah bit mungkin adalah senjata rahasia yang Anda cari. Karena ia tidak hanya membantu darah mengalir lebih baik, tetapi juga memulihkan jaringan kolagen yang pernah menopang sendi otot dan sistem saraf agar Anda bisa bergerak dengan baik, merasa jelas, dan pulih dengan cepat kembali. Sayuran jenis ketiga, rumput laut. Sayuran aneh yang mungkin menjadi kunci rahasia bagi sendi yang sakit, tendon yang kaku, dan ujung saraf yang mati rasa. Bentuknya tampak aneh, licin, dan saat dipegang mungkin membuat ragu untuk memakannya, dan sebagian besar orang berusia di atas 60 tahun mungkin melewatkannya tanpa peduli. Tetapi hal yang mengejutkan adalah rumput laut, lembaran tipis berwarna hijau dari bawah samudera, mungkin adalah jawaban yang tubuh Anda mohonkan secara diam-diam. Terutama jika Anda merasa lutut kaku, jari tangan mati rasa, atau tendon tegang hingga sakit di malam hari. Meskipun bukan hal yang umum dalam hidangan sehari-hari, sayuran ini padat akan mineral, pembangkit kolagen, dan zat pemicu perbaikan jaringan yang sering kali kurang didapatkan oleh sebagian besar lansia tanpa disadari, yang semuanya memiliki peran penting bagi sendi, tendon, dan sistem saraf. Zat unggulan dalam rumput laut tidak hanya terletak pada jumlahnya, tetapi mekanisme penyerapan tubuh yang selaras dengan sempurna. Ia mengandung yodium alginat dan fukoidan, gula laut jenis khusus yang merangsang fibroblas, yaitu sel pembentuk kolagen dan pemulih tendon yang rusak termakan usia. Dan inilah poin di mana banyak orang salah paham. Untuk memproduksi kolagen, agar berhasil tidak hanya mengandalkan protein atau vitamin C saja, tetapi tubuh juga membutuhkan mineral mikro, seperti tembaga, seng, dan mangan yang dimiliki rumput laut secara lengkap dalam bentuk yang mudah diserap. Jika kekurangan mineral-mineral ini, meskipun makan protein atau vitamin C sebanyak apapun, tubuh tetap tidak bisa memperbaiki sendi, tendon, atau sistem saraf secara maksimal. Penelitian dari jurnal Marine Drugs dan International Journal of Biological Macromolecules menemukan bahwa fukoidan dapat meningkatkan produksi kolagen, mengurangi peradangan, dan meningkatkan elastisitas jaringan pada lansia secara nyata, terutama pada tubuh yang mulai memasuki kondisi degeneratif.
Belum habis rumput laut juga memiliki omega-3 dari tanaman zat sterol alami dan yodium yang mendukung fungsi kelenjar tiroid yang mengontrol kecepatan perbaikan tubuh. Lansia dengan kondisi tiroid rendah sering merasa mudah kedinginan, lelah perbaikan tubuh lambat, dan mengalami mati rasa di tangan dan kaki yang semuanya merupakan tanda kerusakan kolagen internal. Bahkan kulit yang kendur juga mencerminkan bahwa jaringan di dalam mulai runtuh. Dan anehnya, rumput laut bisa membantu memulihkannya. Dalam percobaan tahun 2021 ditemukan bahwa lansia yang mengonsumsi ekstrak rumput laut hanya selama 4 minggu mengalami penurunan nyeri sendi tendon, pulih lebih baik tanpa harus mengubah kebiasaan hidup lainnya sedikit pun. Terdengar mungkin hanya seperti hiasan pada nasi kepal atau bahan dalam sup, tetapi sebenarnya itu adalah alat terapi jaringan dalam yang mungkin tidak pernah Anda bayangkan. Jika ingin memulai dengan aman, saya sarankan memilih lembaran rumput laut nori tanpa garam, tanpa minyak, atau camilan rumput laut tanpa penyedap rasa. Kemudian taburkan di atas bubur, masukkan ke dalam sup atau blender ke dalam smoothie juga bisa. Rasanya hampir tidak terasa, tetapi sendi saraf dan kulit Anda pasti akan merasakan perubahannya. Rumput laut lembaran tipis ini mungkin adalah makanan ajaib yang belum pernah Anda coba. Sayuran jenis ke-2 asparagus, sayuran di piring mewah yang bisa menjadi kotak P3K darurat bagi kolagen dalam tubuh setelah usia 60 tahun. Banyak orang mungkin pernah melihat asparagus di hidangan makanan barat yang mahal dan merasa itu bukan sayuran kita. Tapi tahukah Anda bahwa bagi mereka yang berusia di atas 60 tahun batang sayur kecil berwarna hijau segar ini bisa diibaratkan sebagai kotak pertolongan pertama rahasia yang membantu memperbaiki struktur dalam tubuh yang sedang diserang oleh penuaan secara diam-diam. Ketika usia bertambah, kolagen dalam tubuh kita akan berkurang terus-menerus, tendon melonggar, sendi menjadi kaku, kulit kendur, dan otot melemah. Tetapi asparagus dapat memberikan apa yang dibutuhkan sel kita secara mendesak untuk mengatasi kemerosotan ini. Kekuatan penting asparagus terletak pada zat glutathione. Glutathione adalah antioksidan tingkat dewa yang memiliki sifat melindungi dan memperbaiki serat kolagen secara langsung. Tidak hanya bertarung melawan radikal bebas, tetapi juga bertindak sebagai perisai yang membantu menjaga sendi kulit dan saraf tetap aman dari kausan. Tingkat glutathione yang rendah dalam tubuh berhubungan dengan peradangan kronis, penyembuhan luka yang lebih lambat, dan kerusakan jaringan yang lebih cepat. Penelitian pada tahun 2020 dari jurnal Oxidative Medicine and Cellular Longevity menemukan bahwa lansia yang memiliki tingkat glutathione tinggi memiliki kepadatan kolagen yang lebih baik, massa tulang yang lebih kuat, dan mengalami degenerasi sendi tulang yang jauh lebih sedikit secara signifikan. Tetapi kedahsyatan asparagus tidak berhenti di situ, karena ia juga kaya akan vitamin K, yang berperan membawa kalsium kembali ke tulang, dan tidak membiarkannya menumpuk di jaringan lunak seperti saraf atau tulang rawan yang sering terjadi. Lebih banyak setelah usia 60 tahun. Mengapa hal ini penting? Karena ketika kalsium menumpuk di tempat yang salah, itu akan membuat sendi kaku, sulit bergerak, dan bisa menekan saraf hingga menyebabkan mati rasa sakit atau gerakan tidak selancar dulu. Vitamin K ibarat penunjuk jalan agar kalsium kembali ke kerangka tulang dengan benar dan melindungi area yang kaya kolagen agar tetap berfungsi fleksibel. Belum habis, asparagus juga padat akan folat atau vitamin B9 yang penting untuk perbaikan DNA dan pembentukan jaringan baru, sebuah langkah penting dari pembentukan kolagen yang baik. Jika tubuh kekurangan folat, penyembuhan luka akan lambat, kulit menipis, otot lebih sulit pulih, dan perbaikan jaringan akan terhenti. Selain itu juga terdapat serat prebiotik yang merupakan makanan kelas atas bagi bakteri baik di usus. Ketika sistem usus sehat, tubuh akan menyerap nutrisi yang membantu pembentukan kolagen dengan lebih baik, baik itu vitamin C, seng, atau magnesium. Singkatnya, asparagus tidak hanya bagus pada dirinya sendiri, tetapi juga membuat nutrisi baik yang Anda konsumsi setiap hari digunakan secara lebih efisien dalam memperbaiki tubuh. Ini bukan sekadar sayuran biasa, tetapi adalah katalisator proses pembentukan kolagen yang tersembunyi di piring nasi Anda dan mungkin menjadi penolong diam-diam yang sedang menjahit robekan usia yang perlahan terkoyak sedikit demi sedikit tanpa Anda sadari sama sekali. Dan sekarang sayuran yang paling kuat dalam daftar ini, Peterselie parsley, bukan hanya hiasan, tetapi obat pemulih kolagen yang mungkin Anda abaikan seumur hidup. Halo semuanya, saya Dr. Agus Setiawan.
Peterselie, banyak orang mungkin melihatnya hanya sebagai tanaman hias piring kecil, berwarna hijau, di samping menu tom yum atau telur dadar. Tetapi sebenarnya, sayuran kecil ini mungkin adalah tanaman herbal pemulih sendi tulang dan saraf yang didambakan tubuh orang usia pensiun tanpa disadari. Peterselie termasuk dalam kelompok yang memiliki nutrisi terpadat di dunia, terutama vitamin C dan vitamin K. Hanya satu genggaman kecil peterselie segar mengandung vitamin C lebih banyak daripada satu buah jeruk besar. Dan informasi ini bukan untuk kesenangan semata, tetapi ini adalah kunci penting yang digunakan tubuh untuk memproduksi kolagen. Banyak orang mengira makan banyak protein atau menambahkan bubuk kolagen ke dalam minuman sudah cukup. Tetapi kenyataannya adalah jika tubuh tidak memiliki vitamin C, tubuh tidak bisa menggunakan protein tersebut untuk memproduksi kolagen. Baru sama sekali sedikit pun tidak. Setelah usia 60 tahun, kemampuan tubuh memproduksi kolagen akan menurun secara perlahan. Pemulihan pun akan lebih lambat daripada kerusakan. Tetapi jika kita mengisi bahan bakar yang tepat untuk tubuh seperti nutrisi pekat dalam peterselie, kita akan bisa membalikkan keadaan menjadi lebih menguntungkan lagi. Penelitian tahun 2022 yang diterbitkan dalam jurnal Nutrients menemukan bahwa lansia yang mendapatkan vitamin C dalam jumlah tinggi dari makanan memiliki elastisitas sendi yang lebih baik, memiliki ketebalan lapisan kolagen yang meningkat terutama di area lutut dan pergelangan tangan yang merupakan titik yang sering bermasalah. Tetapi peterselie tidak berhenti di situ. Ia juga kaya akan zat alami bernama apigenin, sejenis flavonoid yang sangat kuat dalam melawan peradangan. Zat ini masuk bekerja secara langsung dengan fibroblast, yaitu sel pembentuk kolagen secara langsung. Artinya, peterselie tidak hanya membantu memproduksi kolagen baru, tetapi juga membantu melindungi kolagen yang sudah ada agar tidak rusak akibat peradangan kronis, hal yang sering terjadi pada lansia yang menderita osteoartritis, nyeri saraf, atau kondisi peradangan kronis. Selain itu, peterselie juga membantu memicu produksi glutathione yang merupakan ibu dari segala antioksidan tubuh. Glutathione memiliki peran penting dalam detoksifikasi sel dan mencegah radikal bebas merusak lapisan kolagen di kulit tulang rawan dan tendon. Dan dengan jumlah klorofil yang tinggi, peterselie juga membantu meningkatkan pengangkutan oksigen dalam aliran darah, membuat otot dan sendi Anda pulih lebih cepat setelah digunakan untuk aktivitas berat, baik itu setelah berjalan lama atau bahkan setelah bangun tidur. Dan yang terbaik adalah peterselie sangat mudah digunakan. Tidak perlu dimakan satu piring besar, cukup taburkan di atas telur rebus sebening bubur, atau campurkan dalam jus di pagi hari sudah cukup. Hanya satu genggaman kecil per hari bisa mengubah sistem kolagen dalam tubuh Anda secara diam-diam namun bertenaga. Oleh karena itu, jika Anda merasa sendi mulai kaku tangan, mulai lambat, atau kaki mulai habis tenaga, tanpa tahu sebabnya, jangan buru-buru menyerah pada usia tua. Mungkin yang Anda butuhkan bukan obat, bukan suplemen mahal, tetapi hanya batang sayur kecil yang tidur diam-diam di kulkas Anda. Peterselie bukan hanya barang hiasan piring, tetapi itu adalah obat tonik berharga yang diberikan alam kepada tubuh lansia yang sesungguhnya. Gejala tangan mati rasa, kaki mati rasa, nyeri sendi kaki tidak bertenaga itu bukan kebetulan. Tetapi itu adalah bisikan tubuh yang mengatakan bahwa kolagen Anda sedang habis. Banyak orang menganggap gejala tangan kaki mati rasa, nyeri sendi di badan, atau merasa kaki tidak bertenaga di hari-hari tertentu, hanyalah gejala orang tua yang harus diterima. Tetapi sebenarnya bukan hanya itu. Itu adalah tanda peringatan yang menunjukkan bahwa tubuh Anda mulai kehilangan kolagen secara diam-diam. Dan yang lebih mengejutkan lagi adalah, ketika Anda mulai merasakan gejala-gejala ini, mungkin kolagen alami dalam tubuh Anda mungkin sudah hilang lebih dari 40% tanpa Anda sadari. Tetapi hari ini Anda sudah tahu bahwa Anda tidak perlu bergantung pada bubuk kolagen mahal, tidak perlu sakit karena jarum suntik, atau mengambil risiko dengan krim ajaib yang iklannya berlebihan. Yang Anda butuhkan sebenarnya adalah makanan asli yang bisa dimakan setiap hari. Makanan yang bersahabat dengan usia 60 plus Anda. Makanan yang dirancang alam untuk membantu tubuh memulihkan diri secara lembut dan aman. Mulailah dengan mudah, dengan 8 jenis sayuran yang didukung oleh penelitian, yaitu peterselie rumput laut, okra, brokoli, bayam, dan berbagai jenis lain yang telah kita bicarakan. Mereka bukan hanya menambah kalsium atau menyehatkan mata, tetapi adalah kunci utama dalam memperbaiki kolagen, membantu memperkuat sendi, mengurangi peradangan saraf,
dan mengisi kembali energi ke tangan kaki dan tungkai Anda secara perlahan. Namun pasti, saya sarankan mulailah besok. Satu jenis demi satu jenis juga boleh. Asalkan Anda mulai melakukannya masa depan, kesehatan Anda pun akan berubah. Dan sekarang giliran Anda. Di setiap harinya apa yang Anda hadapi lebih berat, tangan mati rasa, atau kaki tidak bertenaga, ketik jawaban Anda di kolom komentar ya. Saya dan tim membaca setiap pesan dengan sepenuh hati. Dan jika video ini memberikan manfaat bagi Anda, jangan lupa tekan tombol suka, ikuti saluran sehat, itu menyenangkan, dan bagikan kepada orang yang Anda cintai juga. Kami memiliki video baru setiap minggu yang dirancang agar orang-orang usia pensiun seperti kita bisa kuat stabil dan menjalani hidup dengan berkualitas setiap hari. Terima kasih telah mengikuti.